Adanya dugaan keterlibatan mafia beras atas adanya kenaikan harga di kala produksi melimpah terungkap oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang membeberkan adanya data janggal di balik berkurangnya stok beras di Pasar Beras Induk Cipinang atau PBIC sehingga menyebabkan adanya kenaikan harga yang menurutnya tidak masuk akal. Karena harga beras yang naik tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan pemeriksaan menyeluruh di gudang beras Cipinang. Dari data yang didapat, ada indikasi kecurangan dalam pengelolaan beras yang ditemukan oleh Mentan Amran. Hal tersebut diungkapkan Mentan Amran saat jumpa pers di kantor Kementan pada Selasa 3 Juni 2025. Pihaknya menduga adanya mafia pangan dalam distribusi beras di Pasar Induk Beras Cipinang. Ia menilai kelangkaan pasokan beras yang terjadi di PBIC tidak masuk akal. Terlebih stok beras pemerintah sendiri jumlahnya melimpah. Hal itu menengok pada data sebelumnya di mana dalam satu hari pada 28 Mei 2025 ada ketidakwajaran di balik keluarnya 11.410 ton beras. Padahal arus masuk dan keluar beras di PBIC cenderung stabil dan berimbang dengan rata-rata sirkulasi masuk keluar beras sebesar 2.000 sampai 3.000 ton per hari. Dalam data PBIC yang ditampilkan Amran, sejak tahun 2020, stok awal beras stabil berada di kisaran angka berkisar 30-an ribu ton. Hingga memasuki Januari 2025, melonjak menjadi 50-an ribu ton karena peningkatan produksi. Sementara angka pengeluaran dari stok beras PBIC mengeluarkan antara 2.000 sampai 3.000 ton. Akan tetapi pada 28 Mei 2025, Amran menunjukkan pengeluaran dari stok beras melambung menjadi 11.410 ton beras. Sehingga berdasarkan data tersebut menampilkan kejanggalan yang dirinya sinyalir sebagai tindakan mafia beras. Mentan Amran Sulaiman bahkan menyampaikan tengkulak beras bisa meraup untung mencapai 42 triliun rupiah. Perhitungan ini berdasarkan potensi produksi beras yang mencapai 21 juta ton pada Januari sampai Juli 2025. Pihaknya merinci ada selisih harga beras di tingkat penggilingan dan tingkat eceran atau grosir sekitar Rp2.000. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, harga beras di tingkat penggilingan mencapai Rp12.733 pada Mei 2025. Sementara, harga beras di tingkat eceran mencapai Rp14.784. Angka tersebut dinilai tidak adil apabila dengan pendapatan petani rata-rata 1-1,5 juta per bulan. Padahal, Amran menekankan pemerintah tengah mengupayakan agar petani mendapatkan kesejahteraan. Pasalnya, apabila harga beras di tingkat penggilingan turun, seharusnya harga beras di tingkat eceran juga ikut turun. BPS menyebutkan harga rata-rata beras di tingkat penggilingan turun pada Mei 2025. Artinya apa? Ada middleman yang mempermainkan. Inilah terkadang kita sebut mafia, tegas Amran dalam konferensi pers. Pernyataan Mentan Amran terkait mafia beras tersebut ramai dibicarakan publik. Harga beras di pasaran cenderung naik meski pemerintah mengeklaim bahwa stok beras pemerintah atau CBP yang dikelola oleh Perum Bulog mencapai 4 juta ton lebih. Angka stok ini bahkan menjadi yang tertinggi dalam waktu 57 tahun terakhir. Tak hanya pernyataan Amran saja yang menuai sorotan, profil Mentan Amran juga menarik untuk dikulik. Andi Amran Sulaiman adalah pengusaha yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Merah Putih periode 2024 sampai 2029. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yassin Limpo dalam Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi. Andi Amran Sulaiman merupakan anak pertama dari pasangan A.B. Sulaiman Dahlan Petalinta dan Andi Nurhadi Peta Bau. Ia lahir di Bone pada 27 April 1968. Amran adalah anak ketiga dari 12 bersaudara. Ia juga merupakan kakak dari mantan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Sepak terjangnya di bidang pertanian dimulai dengan mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Hasanuddin atau Unhas Makassar. Dari sarjana hingga program doktor diselesaikan di Unhas. Pendidikan S1-nya di Fakultas Pertanian Unhas diselesaikan dalam waktu 5 tahun, mulai dari 1988 hingga 1993.
kemudian melanjutkan program S2 Pertanian pada 2002 dan lulus pada 2003. Setelah itu, Amran melanjutkan jenjang S3 Ilmu Pertanian di Unhas pada 2008 sampai 2012. Program doktornya ini diselesaikan dengan predikat terpuji atau cum laude. Berbekal pendidikannya dalam bidang pertanian tersebut, Amran Sulaiman diangkat menjadi Menteri Pertanian hingga saat ini. Dalam menjalankan tugasnya, Amran dikenal sebagai sosok yang detail, termasuk dalam merilis data atas dugaan mafia beras yang menjadi sorotan publik. Dengan kejadian tersebut, Mentan Amran meminta agar Satuan Tugas Pangan dari Mabes Polri untuk menyelidiki langsung dan mengecek kebenaran dari data yang ada. Ia juga menyampaikan jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan dan mencederai upaya keras dalam peningkatan produksi pangan dalam negeri. Mentan Amran menegaskan bahwa jika ada pihak yang memainkan distribusi atau laporan stok secara sengaja, maka hal itu merupakan bentuk sabotase terhadap upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional.